Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari dan anak yang tercinta, ketika saya kuliah ingin menjadi imam, salah satu mata pelajaran yang paling fundamental adalah kitab suci. Dan kitab suci itu yang diajarkan adalah bukan sekedar firman Allah, namun di dalam satu kisah, satu buku, satu tulisan yang adalah kitab suci itu, ada banyak dimensi yang harus kita lihat dan kita pahami untuk mengerti apa maksud teks itu. Ada dimensinya kebudayaan, ada juga sastranya, ada sejarahnya, dan juga sekaligus buku iman. Karena gereja yang menetapkan inilah kitab suci kita. Maka ketika saya membaca teks-teks bacaan hari ini, terlebih dalam bacaan pertama, bagaimana Ezra, sang ahli kitab, menegaskan kembali arti sebagai umat Israel kepada mereka yang pulang dari pembuangan. Jadi konteksnya adalah Israel itu berbicara kepada umat Israel yang baru saja bebas dari pembuangan. Kalau kita baca sebelumnya, Israel dibuang atau Israel mengalami pembuangan karena Israel tidak mentaati kitab suci, tidak mentaati firman Allah, tidak mentaati kehendak Allah. Nah, kemudian sebagai peneguhan, sebagai penguatan dan sekaligus sebagai harapan ke depan, maka mereka berkumpul dan Ezra menyampaikan kabar baik itu. Menarik bahwa buah dari mendengarkan sabda, buah dari mengalami perjumpaan dengan Allah lewat kitab suci itu menjadikan sebuah harapan. Janganlah bersedih hatimu, pulanglah, makan makanan yang manis-manis dan menyedapkan, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak mampu menyediakan makan. Jadi kitab suci ini kita baca, kita dengarkan, bukan sebatas hanya didengarkan dan dibaca. Ada satu ajaran yang mendasar. Dan kalau boleh saya rangkum, ajarannya itu adalah solidaritas yang harus kita wujudkan. Dari Allah yang berbelas kasih atas Israel yang telah dibebaskan dari Mesir, kemudian umat Israel juga harus berbuat yang sama sebagai wujud dari mendengarkan Allah yang solider menjadi umat yang solider. Pergilah, makanlah, bergembiralah, namun jangan lupa bagikanlah makananmu bagi mereka yang tidak mampu untuk makan. Jadi harapan, kekudusan, kesempurnaan itu ada hal yang harus kita lakukan setelah kita mendengar sabda Allah. Menjadi orang-orang yang solider ya, yang peduli, yang berbelas kasih. Dalam konteks bacaan pertama hari ini. Injil juga sama. Yesus sebagai bagian dari tradisi Yahudi adalah
komunitas yang ketika berdoa, sabda Allah selalu dibacakan. Sabda Allah selalu menjadi pedoman, menjadi firman, di mana jemaat mendengarkan Allah. Dan kita bisa menemukan betapa dahsyatnya sabda itu ketika ditemukan teks yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan seterusnya. Jadi teks ini dibacakan bukan sebuah cerita. Kalau Allah itu punya kisah membebaskan. Namun satu panggilan bahwa orang yang membaca, orang yang mendengar sabda Allah adalah orang yang hendaknya atau seharusnya memahami bahwa kitalah yang harus mewujudkan sabda Allah. Maka supaya kita mengerti, kita tahu, kita bisa paham, sabda Allah itu diterjemahkan dalam bahasa ibu kita masing-masing ya. Ketika saya di Madura, pakai bahasa Madura kitab sucinya kan, meskipun orang Madura Katolik itu masih sangat atau sulit atau tidak lagi fasih bahasa Madura. Namun kitab suci diterjemahkan dalam bahasa Madura. Ketika saya asistensi di Otakwa di Timika, ketua jemaat minta Romo, Pater boleh bacaan pertama dan bacaan kedua kita pakai bahasa asli, silahkan. Karena supaya orang mengerti, orang memahami, tidak menghafalkan. Ya, jangan pernah kita bangga sudah khatam kitab suci. Saya sudah khatam Romo dari perjanjian, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan soal khatam, bukan soal lulus baca semuanya. Mengerti tidak kitab suci yang kita jadikan fondasi iman supaya kita menjalankannya. Maka panggilan sabda Allah adalah panggilan untuk mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Sehingga dengan mendengarkan sabda Allah, kita diajak untuk mengerti. Kalau mengerti berarti kita bisa melakukan. Itulah keselamatan. Keselamatan itu ketika kita menjadi pelaku sabda, pelaku firman, tidak hanya menjadi pendengar firman ya. Jika Bapak Ibu hanya mendengarkan firman, apalagi hanya tiap hari Minggu, itu belum sampai pada maksud karya keselamatan. Karya keselamatan itu adalah bagaimana kita yang mengimani Kristus Putra Allah menjadi pelaku-pelaku sabda, melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita. Ketika Israel mengatakan pulanglah, makanlah sedap-sedapan, dan bagikanlah kepada mereka yang tidak mampu, itulah firman Allah. Sama dengan Injil, Roh Tuhan ada padaku untuk mewartakan kabar baik, membebaskan orang tawanan, menyembuhkan orang sakit, membela orang miskin, itu firman Allah. Bukan sekedar cerita tentang Allah yang membebaskan. Firman yang harus kita hayati, kita hidupi. Maka kalau kita letakkan pada bacaan kedua sebagai titik perjumpaan, ternyata
firman Allah itu kita dengarkan, kita baca, kita resapi, supaya kita memiliki kesatuan dengan Allah atau mengalami solidaritas dengan Allah. Allah yang peduli, Allah yang solider, Allah yang membebaskan Israel, Allah yang membebaskan kita melalui Yesus Kristus, Allah yang juga melibatkan kita untuk menjadi komunitas umat yang solider. Digambarkan dengan satu roh, meskipun tubuh berbeda-beda anggota. Satu roh, meskipun kita ini beda-beda golongan, suku, dan latar belakang. Pengalaman persatuan dengan Allah yang bersabda, pengalaman di mana kita mengalami satu roh, adalah pengalaman kita menjadi orang yang solider. Dalam bacaan yang panjang diceritakan, ketika tangan sakit, yang lain pun ikut sakit. Karena tubuh bukan hanya soal tangan. Ketika mata kita sakit, yang lain juga sakit. Karena tubuh bukan hanya mata. Kita bisa bayangkan kalau tubuh hanya mata, kan menakutkan toh. Nah, maka kalau kita letakkan dalam konteks bacaan kedua, oh ternyata sabda Allah yang kita dengarkan itu, sabda Allah yang kita hidupi setiap hari dengan pembacaan firman, sabda Allah yang kita resapi setiap hari Minggu lewat homili dan sebagainya itu, untuk membuat kita semua menjadi orang-orang yang solider, orang-orang yang peduli. Sebagaimana Allah berfirman, supaya kita mengerti dan kita menjadi orang yang mengalami kebersamaan hati dengan Allah dalam ziarah ini. Maka kalau kita rangkum, kalau boleh kita tata ulang teks-teks bacaan hari ini, ternyata ada 3 nilai yang ditawarkan kepada kita sekalian untuk kita hidupi sebagai orang-orang yang mendengarkan sabda, sebagai orang-orang yang tahu dan mengerti kitab suci. Pertama adalah solidaritas sebagai kebersamaan. Artinya dalam konteks bacaan kedua, kita menjadi gereja, komunitas yang merasa menjadi bagian dari kebersamaan, memiliki tujuan dan arah yang sama. Tangan, kaki, telinga, mulut, hidung, dalam kesatuan tubuh, di mana kita dalam kebersamaan tubuh ini melangkah yang sama, nilai yang sama, hal yang sama. Jadi solidaritas itu adalah bagaimana dalam kebersamaan. Yang kedua, solider juga berarti kita saling membantu. Kisah Esra jelas. Setelah mereka mendengarkan sabda, Esra mengajak mereka untuk bergembira karena sabda Allah itu, dan untuk menjadi komunitas yang berbagi, saling membantu. Makanlah sedap-sedapan, dan kalau tidak ada yang tidak bisa makan, berikanlah sebagian dari makananmu. Sebagai wujud dari saling membantu. Solider juga berarti kita berjuang demi keadilan. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah membebaskan, Ia telah membuat kita semua untuk menjadi orang-orang yang diutus untuk membebaskan yang tertawan, untuk membangun keadilan, untuk membela mereka yang mungkin terpuruk, untuk membuat yang buta melihat, untuk membuat mereka yang mungkin tersingkir menjadi
komunitas yang semakin dipedulikan. Jadi ada nilai yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, Romo sekarang dampak untuk hidup rohani saya apa? Sabda Allah itu. Kalau kita mendengar sabda Allah kan harus tahu dampak rohani kita. Apakah saya berubah tidak dengan sabda Allah ini? Minimal kita juga menjadi orang yang solider. Kita menjadi orang yang merasa bersama-sama. Pernah suatu ketika saya ditanya, Romo, bagaimana dengan hari Minggu? Apakah kita wajib berdoa di gereja? Saya ubah pertanyaannya, atau sebenarnya ubah. Kita ini ke gereja bukan soal wajib berdoa. Kalau hanya berdoa, kita ini bisa di kamar, bisa di rumah, tidak harus ke gereja. Ke gereja itu untuk menunjukkan, mewujudkan solidaritas tubuh Kristus berjumpa dengan Kristus Sang Kepala. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ke gereja itu tubuh kita ini kurang lengkap, kurang sempurna. Kehadiran kita adalah menyempurnakan tubuh Kristus sebagai kebersamaan dan solider, ya. Jadi ke gereja bukan soal wajib, soal berdoa. Kalau berdoa bisa di rumah. Namun ke gereja itu satu kesatuan tubuh Kristus yang berjumpa dengan Allah. Tentu dengan sabda Allah itu selain kebersamaan, kita dipanggil untuk saling membantu. Buah rohani yang harus kita hidupi. Ketika sabda Allah menjadi kekuatan rohani kita, Bapak, Ibu, dan saya semakin peduli, semakin berbagi, semakin mengerti bahwa saya ini dipanggil menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, buah rohani yang harus kita dapatkan, kita harus menjadi orang-orang yang berani dan rela untuk berjuang demi kebaikan banyak orang. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengutus aku untuk membebaskan mereka yang tertindas. Itulah sabda Allah. Maka 3 hal inilah yang harus kita dapatkan, kita peroleh ketika sabda Allah menjadi pusat dan sumber liturgi kita. Jangan sampai meja sabda ini yang adalah fondasi liturgi hanya sebatas hiasan, sebatas pelengkap liturgi. Jadikanlah meja sabda ini sebagai sumber hidup supaya kita menjadi orang-orang yang bisa berkomunitas, orang-orang yang siap saling berbagi, dan orang-orang yang rela untuk berjuang demi kebaikan Allah. Tuhan memberkati. Amin.